Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Erik Yuda Pratama. Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIK Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 prodi yang memang ada di FKIP UIK Bogor, menjadi bagian dari keluarga kami. Yang pertama adalah teknologi pendidikan, yang kedua adalah pendidikan masyarakat, dan yang ketiga adalah pendidikan bahasa Inggris. Fokus dari teknologi pendidikan merupakan sebuah prodi yang memang nantinya menciptakan lulusan-lulusan yang mampu mengembangkan sumber belajar melalui pemanfaatan teknologi. Jadi diharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari prodi teknologi pendidikan dapat mengoptimalkan fungsi dari teknologi sebagai bahan untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Fokus yang dikerjakan adalah bagaimana membuat sebuah multimedia, pembelajaran berbasis multimedia, pengembangan audio visual, lalu kemudian kurikulum pembelajaran berbasis teknologi, dan juga metode-metode yang memang bisa digunakan yang nantinya bersinggungan dengan pemanfaatan teknologi dalam pendukung pembelajaran. Itu sekilas mengenai prodi teknologi pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan prodi yang dahulu bernama pendidikan luar sekolah. Fokus dari pendidikan masyarakat adalah memberikan layanan pendidikan langsung kepada masyarakat di luar komunitas sekolah atau institusi formal, yang nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang nyata bagi masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan ruang-ruang belajar di publik non formal. Dalam hal ini komunitas belajar, paket belajar, kemudian bagaimana nanti studi khusus tentang kewanitaan, dan juga pendidikan berbasis inklusi atau pendidikan khusus bagi masyarakat yang termarginalkan seperti anak putus sekolah, kemudian anak jalanan, kemudian masyarakat terkena bencana, kemudian wanita yang mengalami problematika dalam kehidupan. Nantinya lulusan-lulusan dari pendidikan masyarakat bisa mengetahui bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat bagi masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas belajar di luar institusi formal. Terakhir adalah pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, fokus dari pendidikan di sini, pendidikan bahasa Inggris adalah menciptakan lulusan-lulusan yang nantinya mampu menjadi tenaga pengajar di bidang bahasa Inggris yang profesional. Tentu saja karir kedepannya yang akan diperoleh adalah menjadi sebuah guru, tidak hanya guru dari sekolah dasar, tapi juga hingga nanti sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan di SMK yang fokus bidangnya kepada pengembangan dan pembelajaran pendidikan bahasa Inggris. Nantinya lulusan-lulusan kami dari pendidikan bahasa Inggris dibekali kemampuan bahasa Inggris secara intermediate, level menengah, kemudian mengetahui bagaimana caranya membuat silabus dan pembelajaran bahasa Inggris, bagaimana nanti mengetahui cara membuat dan mendesain pembelajaran bahasa Inggris, menyiapkan materi ajar, dan juga pemanfaatan teknologi dalam pendukung pembelajaran bahasa Inggris. Beasiswa jalur dari Kartu Indonesia Pintar merupakan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, dan alhamdulillah Universitas Ibnu Khaldun mendapatkan banyak sekali bantuan beasiswa pada tahun ini, dan kemudian alokasi yang kami terima dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu mendapatkan 80 slot. Rinciannya adalah 40 slot dialokasikan untuk prodi pendidikan masyarakat, lalu kemudian 20 slot untuk pendidikan bahasa Inggris, dan 20 slot untuk teknologi pendidikan. Nah, kemudian kami juga melengkapi beasiswa yang lain, yaitu dalam bentuk beasiswa tahfiz Quran, di mana kami mengundang para hafiz untuk nantinya bergabung di Universitas Ibnu Khaldun menjadi bagian keluarga kami yang tidak hanya belajar di sini tapi juga menebar kebermanfaatan melalui ilmu-ilmu yang didapatkan dalam mempelajari keutamaan dari Al-Quran, sehingga kami semuanya bisa sama-sama mendapatkan energi positif dari kehadiran para hafiz. Insya Allah nantinya dapat memakmurkan Al-Quran juga di fakultas kami. Untuk beasiswa KIP itu syarat yang utama adalah memiliki KIP, itu syarat yang pertama.
Jadi mahasiswa baru yang memang memiliki KIP dan memiliki keterbatasan dalam biaya boleh mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah selama mereka melakukan mereka belajar atau menempuh studi di Universitas Ibnu Khaldun, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau di FKIP UIK Bogor. Selanjutnya, bagaimana syarat-syarat selanjutnya, dokumen apa yang harus dipersiapkan, nanti calon-calon mahasiswa baru bisa datang ke website kami di FKIP UIK Bogor. Nanti di sana ada call center kami yang nantinya akan memandu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi supaya nanti bisa mendapatkan beasiswa KIP itu sendiri. Karena syarat yang utama hanyalah KIP. Dan selanjutnya syarat selanjutnya adalah syarat-syarat yang memang diperlukan untuk nantinya diperuntukkan menempuh studi di FKIP UIK Bogor. Sementara bagi tahfidz Quran, kami sendiri di sini meminta kehadiran, mengundang semuanya para penghafal Al-Quran yang menghafal minimal 10 juz untuk bisa bergabung di sini. Tapi beasiswa penuh akan diberikan kepada para hafidz yang nantinya mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Kemudian nanti prasyarat selanjutnya apa saja, bagaimana untuk memperoleh beasiswanya, nanti bisa menghubungi sekali lagi call center kami. Nanti di sana akan menjelaskan nanti prosesnya, seperti apa seleksinya, seperti apa tesnya, supaya nanti beasiswa ini bisa teman-teman peroleh sehingga bisa melanjutkan studi di FKIP UIK Bogor. Ikatan dinas, tidak ada proses ikatan dinas atau pengabdian yang harus dilakukan setelah menempuh studi di FKIP UIK Bogor. Selanjutnya mungkin nanti yang telah menempuh studi di sini dan mendapatkan gelar kesarjanaan dapat langsung berkontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi pengembangan kota masing-masing. Oleh karena itu kami tidak hanya mengundang dari masyarakat yang ada di Kota Bogor, masyarakat yang ada di Pulau Jawa, tapi juga nanti mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang tertarik melanjutkan studi di FKIP UIK Bogor di luar Pulau Jawa, sehingga kita nanti sama-sama bisa menambah kekeluargaan, menambah kekerabatan yang tidak hanya terdiri dari masyarakat yang homogen, tapi juga lebih meluas, lebih heterogen. Jadi silaturahminya bisa tidak hanya dari Pulau Jawa saja, tapi juga menyebar, sehingga nanti diharapkan setelah ini terciptanya sebuah kekeluargaan yang erat yang kita miliki sesama alumni dari FKIP UIK Bogor. Untuk di wilayah Bogor, bagi sekolah yang memiliki calon pendaftar di FKIP UIK Bogor lebih dari 5 orang, dapat menghubungi kami di call center kami sehingga nanti proses pendaftarannya kami yang datang ke sekolah. Jadi untuk pendaftar dari sekolah yang nantinya di sekolah tertentu yang memiliki calon pendaftar lebih dari 5 orang, nanti kami akan langsung datang ke sekolah tersebut untuk menjemput bola. Dan kemudian kalau misalkan nanti ada teman-teman yang lain yang mengalami kesulitan untuk langsung datang ke kampus, tinggal menghubungi call center kami. Nanti call center kami akan memandu syarat-syarat apa yang diperlukan, yang dipersiapkan, baik itu jalur beasiswa ataupun jalur reguler. Sehingga nanti proses pendaftarannya bisa dilakukan melalui online tanpa harus datang ke kampus di tengah pandemi ini. Ya, Prodi Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu prodi tertua di FKIP UIK Bogor. Itu merupakan salah satu prodi khasnya kami, memiliki historis yang cukup kuat di FKIP UIK Bogor. Selain itu juga kita ingin memperkenalkan lebih jauh mengenai prodi pendidikan masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, sekarang kita menempuh Society 5.0 atau peradaban 5.0, di mana cara kita berinteraksi, cara kita belajar lebih berbeda, lebih mengutamakan keadaan dari sisi non-formal, pendidikan non-formal sebagai penguat komposisi pendidikan yang kita peroleh dari lingkungan formal. Nah, itulah yang akan kita populerkan ke masyarakat, sehingga ada model-model yang baru yang nantinya bisa dipelajari bagaimana bahwa pendidikan itu bisa berlangsung secara adil dan setara kepada
tidak hanya kepada komunitas tertentu saja, tapi juga kepada semua elemen, termasuk komunitas-komunitas belajar, termasuk komunitas-komunitas yang selama ini terpinggirkan, seperti masyarakat adat, misalkan kewanitaan, aspek lalu kemudian terakhir korban bencana, pendidikan inklusi, dan bagaimana caranya menghadapi itu, karena sekarang kita membutuhkan pola pembelajaran yang sifatnya pembelajaran berbasis komunitas. Jadi oleh karena itu Penmas prodi yang kami unggulkan untuk mendapatkan porsi yang lebih sehingga masyarakat bisa memahami lebih jauh mengenai cara bagaimana kita belajar di Society 5.0.